Beliau terlahir sebagai anak tukang kayu dan tumbuh dewasa menjadi pengusaha mebel dari kota Solo. Namun, merubah haluannya ke dunia politik dan kendaraan politiknya adalah banteng. Bergerak dengan halus, namun menerkam lawan dengan buas. Bahkan, hampir meraih rekor muri atas perolehan suara pemilunya yang ia dapatkan. Penasaran siapa beliau? Oke, sebelum lanjut, mohon dukungan kepada sobatku semua untuk like, subscribe, dan klik notifikasinya untuk channelku ini. 1, 2, 3, 4, 5. Gas subscribe. Joko Widodo lahir di Rumah Sakit Minulyo pada tanggal 21 Juni 1961. Ia mempunyai ayah yang bernama Noto Miharjo dan ibu yang bernama Sujiatmi. Jokowi merupakan anak pertama atau anak sulung dan mempunyai 3 orang adik perempuan, yaitu Iit Sriantini, Idayati, dan Titik Relawati. Ayah Jokowi bekerja sebagai penjual kayu dan bambu di sekitar bantaran Kali Karanganyar, Solo, sehingga bisa dikatakan kehidupan Jokowi itu jauh sekali dari kata mewah. Keluarga Jokowi bisa dikatakan sebagai keluarga yang kurang mampu, khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti mengalami kesulitan dalam membayar uang sekolah, kesulitan mencari makan, dan beberapa kesulitan lainnya. Untuk membantu meringankan beban keluarga, Jokowi pada akhirnya membantu sang ayah yang bekerja sebagai tukang kayu. Bahkan terkadang setelah pulang sekolah, ia membantu ayahnya untuk menagih pembayaran pada pelanggan yang sudah membeli kayu dan membantu menaikkan kayu yang sudah dibeli oleh pelanggannya ke atas beca atau gerobak. Semasa kecil, Jokowi banyak menghabiskan waktunya di Kali Karanganyar. Banyak sekali aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Jokowi, baik itu sendiri ataupun bersama teman-temannya. Aktivitas yang dilakukan Jokowi kecil, seperti mandi di sungai, mencari telur bebek, memancing ikan, bermain, dan masih banyak lagi. Meskipun senang bermain atau melakukan aktivitas bersama teman-temannya itu, tetapi ia tidak lupa dengan kewajibannya, yaitu apa? Belajar. Jokowi sangat pandai dalam mengatur waktunya, kapan harus bermain dan kapan harus belajar. Dan ini yang patut dicontohkan oleh anak-anak sekarang. Aktivitas Jokowi saat masih kecil tidak hanya berputar bermain dan belajar saja guys, tetapi ia juga melakukan aktivitas mengaji. Bukan hanya aktivitas belajar, bermain dan mengaji saja yang dilakukan oleh Jokowi juga, tetapi ia juga melakukan aktivitas membantu sang ayah berjualan kayu atau membantu ibunya mengurus rumah dan adik-adiknya. Masa kecil Jokowi bisa dikatakan cukup sulit dan keras nih guys. Hal ini dikarenakan keluarga Jokowi pernah berpindah rumah karena beberapa kali rumahnya terkena penggusuran sehingga ia dan keluarga menumpang untuk sementara waktu di rumah seorang teman di daerah Gondang. Jokowi beranggapan bahwa pengalaman masa kecil yang kurang menyenangkan bukan merupakan sebuah penderitaan. Hal itu dikarenakan ia merasa bahwa semua hal-hal yang kurang menyenangkan di masa lalu merupakan cara Tuhan untuk membangun dan membentuk karakter dirinya di masa yang akan datang. Dan terbukti guys, sekarang beliau menjadi apa coba? Coba komen di bawah. Didikan Joko Widodo dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 112 Tirtoyoso. Sekolah ini juga dikenal sebagai lembaga pendidikan yang ditujukan kepada masyarakat kalangan menengah ke bawah. Sekolah ini berada di daerah Banjarsari, Solo. Sejak menempuh pendidikan sekolah dasar, inilah Jokowi sudah mulai aktif membantu meringankan biaya hidup keluarganya dengan mencari uang jajan sendiri. Hal-hal yang dilakukan seperti menjadi kuli panggul, berjualan, dan ojek payung.
Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Surakarta menjadi lembaga pendidikan menengah yang dipilih oleh Jokowi setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya. Sekolah ini berada di Jalan MT Haryono 4, Surakarta. Setelah lulus dari pendidikan menengah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Surakarta, Jokowi ingin melanjutkan pendidikan menengah atas di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Surakarta. Tetapi setelah melakukan usaha dengan maksimal, Jokowi gagal nih guys masuk ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Surakarta dan memilih untuk melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Surakarta. Ternyata guys, bisa kita lihat bersama bahwasanya seorang presiden pun Jokowi itu pernah ditolak guys oleh sekolahan guys. Jadi apalagi kita guys, jadi tetap kita harus berusaha. Oke, lanjut. Nah, setelah selesai dengan pendidikan menengah atasnya, Jokowi melanjutkan pendidikannya ke Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ketika menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Jokowi memilih nih Fakultas Kehutanan dengan jurusan Teknologi Kayu. Di kampus, ia belajar lebih dalam tentang kayu, mulai dari pemanfaatan kayu, struktur kayu, hingga teknologi kayu. Jokowi mengambil bidang studi teknologi kayu dikarenakan ia sudah sangat erat dengan dunia perkayuan sejak kecil, mengingat ayahnya memang seorang tukang kayu. Nah, Jokowi lulus dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1985 dengan judul skripsinya berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kodya, Surakarta. Selain tercatat sebagai mahasiswa, Jokowi juga tercatat nih sebagai anggota Mapala Silvagama, di mana Mapala Silvagama merupakan organisasi yang bersifat semi otonom yang berada di Universitas Gadjah Mada. Setelah lulus dari perguruan tinggi pada tahun 86, Jokowi bekerja di sebuah badan usaha milik negara BUMN yaitu PT Kertas Kraft Aceh, serta diberikan tugas di area hutan pinus merek Pusi di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Setahun kemudian, Jokowi menikah dengan Ibu Iriana pada tahun 1987. Dari pernikahan itu, Jokowi melahirkan 3 orang anak yang terdiri dari 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak pertama diberi nama Gibran Rakabuming Raka, anak kedua diberi nama Kahiyang Ayu, dan anak ketiga diberi nama Kaisang Pangarep. Saat ini, Jokowi sudah mempunyai 4 orang cucu, 2 cucu dari anak pertamanya dan 2 cucu lagi dari anak keduanya. Pernikahan antara Gibran Rakabuming Raka dan Selvi Ananda memberikan 1 cucu laki-laki yang bernama Jan Epes Sri Narendra dan 1 cucu perempuan yang bernama Lembahman. Oke, kembali pada karir bisnis Jokowi ya guys. Jadi, di saat Jokowi bekerja di PT Kertas Kraft Aceh yang lokasinya berada di tengah hutan, dan sistem kerja yang keras dan rencana untuk mempunyai buah hati, menuntun pada akhirnya Jokowi dan sang istri untuk kembali ke kota Solo pada tahun 1988. Sesampainya di kampung halaman, Jokowi mempunyai keinginan atau tekad untuk melakukan bisnis di bidang perkayuan. Bisnis di bidang kayu ini ia mulai dari perusahaan pamannya yang bernama CV Roda Jati. Hingga pada akhirnya ia memberanikan diri untuk merintis bisnis di bidang kayu miliknya sendiri. Nama usaha yang diberikan Jokowi untuk usaha kayunya adalah CV Rakabu. Nama itu diambil dari anak pertamanya yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Jokowi memulai usahanya dengan modal hutang nih guys. Untuk mendapatkan modal usahanya, Jokowi sampai menjaminkan sertifikat tanah milik orang tuanya kepada bank supaya memperoleh pinjaman dari bank. Dan inilah tantangan terbesar seorang pengusaha guys. Karena pilihan dan keputusan yang diambil oleh Jokowi itu bisa dilakukan, dikatakan antara hitam dan putih guys. Karena jika usaha kayunya gagal, maka sertifikat itu tidak bisa dikembalikan. Otomatis rumah tanah orang tuanya itu milik bank tersebut. Namun, karena kegigihan kerja keras dan rasa optimis yang dimiliki oleh Jokowi membuat usahanya berhasil dibangun dan bertahan hingga saat ini.
Bahkan jangkauan pasarnya dari nasional sampai ke mancanegara. Nah, ketika awal-awal memulai karir sebagai eksportir mebel, guys, Jokowi sudah mulai aktif nih mengikuti pameran-pameran mebel yang diselenggarakan mulai dari Singapura, Timur Tengah, Eropa, hingga ke Amerika. Pameran pertama kali yang diikuti oleh Jokowi merupakan pameran yang diselenggarakan di Jakarta. Nah, ini menarik nih, guys. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa nama asli Jokowi adalah Joko Widodo. Namun, sudah tahukah kalian awal mula sebutan Jokowi diberikan kepada Joko Widodo? Jadi gini guys, saat menjadi pengusaha ekspor mebel, Joko Widodo memiliki klien atau pelanggan yang suka membeli mebelnya yang bernama Michael Romagnan asal Prancis. Singkat cerita, pelanggan asal Prancis ini sulit nih membedakan nama Joko Widodo dengan nama Joko yang berprofesi sama, yaitu sebagai eksporter mebel. Akhirnya, Michael mencari cara untuk membedakan nama Joko Widodo dengan Joko lainnya. Dan Michael memberikan nama Jokowi supaya dapat membedakan dengan nama Joko lainnya. Dan sampai saat ini, nama Jokowi lebih dikenal oleh masyarakat daripada nama aslinya Joko Widodo. Hal itu dikarenakan nama Jokowi mempunyai keunikan tersendiri dan lebih mudah untuk didengar dan diingat oleh banyak orang. Kesuksesan atas bisnis mebel dan kemapanan finansial yang diraihnya menggerakkan Jokowi untuk mulai mencurahkan energi pada ranah lain, yaitu sosial. Ia melihat banyak usaha kecil masyarakat Solo yang sesungguhnya memiliki potensi untuk maju, tetapi belum berkembang dengan baik. Dengan latar belakang masa lalunya yang sulit di bantaran sungai, ia dan beberapa rekan pengusaha penggagas terbentuknya organisasi pengusaha mebel nasional cabang Solo yang bernama Asosiasi Pengusaha Mebel Indonesia atau akrab disebut Asmindo. Jokowi didaulat menjadi ketua organisasi dan memimpin berbagai kegiatan yang berhasil mengangkat daya usaha para pengusaha kecil dan menengah anggota Asmindo di bidang pengusaha mebel. Pengalaman Jokowi dalam karir politik bisa dikatakan berbeda jauh dengan karirnya dalam dunia bisnis mebel. Karena Jokowi sudah memiliki pengalaman dalam bisnis mebel selama 23 tahun. Sedangkan dalam dunia politik, Jokowi bisa dikatakan belum mempunyai banyak pengalaman. Awal karir politik Jokowi dimulai pada tahun 98 dengan mengikuti dunia politik praktis dan partai yang dipilihnya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Dan partai ini pula lah yang menjadi kendaraan politik Jokowi, mulai dari menjadi wali kota Solo hingga pada akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada tahun 2005, diadakan pemilihan kepala daerah wali kota Solo. Jokowi menjadi calon wali kota Solo dengan pasangan FX Hadi Rudiatmo. Kedua calon itu diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa. Dari pemilihan itu, Joko Widodo dan FX Hadi Rudiatmo mendapatkan perolehan suara sebanyak 36,62% dan memenangkan pilkada tersebut. Dalam kepemimpinannya, Jokowi dapat membuat kota Solo tertata lebih rapi. Bahkan kota Solo menjadi salah satu bahan kajian di universitas dalam dan luar negeri. Bukan hanya itu, pada masa kepemimpinannya, Jokowi juga memperkenalkan bus batik Solo Trans dan menjadikan kota Solo sebagai tuan rumah berbagai acara internasional. Berkat pencapaiannya itu, pada tanggal 26 April 2010, Joko Widodo dan FX Hadi Rudiatmo menjadi wali kota, petahana wali kota, dan wakil wali kota Solo. Menjadi menteri atau pejabat petahana, guys. Nah, pada saat itu, perolehan suara yang didapat oleh Joko Widodo dan FX Hadi Rudiatmo bisa dikatakan cukup mengejutkan karena mereka mendapatkan suara sebanyak 90,09%. Bayangkan guys,
hampir seluruh masyarakat Solo itu all in kepada Jokowi. Perolehan suara yang didapatkan oleh mereka hampir saja memecahkan rekor muri. Dalam rekor muri, perolehan suara terbanyak diperoleh pasangan Herman Sutrisno dan Ahmad Dimyati sebagai wali kota Banjar, yang dimana mereka juga merupakan pasangan pertahanan dan suara yang diperoleh sebanyak 92,19% di tahun 2008. Setelah sukses menjadi wali kota Solo, Jokowi melanjutkan karir politiknya dengan mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Awalnya, Jokowi ragu nih untuk mengikuti pemilihan gubernur, tetapi ia diyakinkan oleh pemimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Megawati Soekarno Putri. Pada saat itu, Jokowi membutuhkan 9 kursi lagi nih untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta, sehingga pemimpin Partai Gerakan Indonesia Raya itu melakukan lobby politik dengan Partai PDIP. Setelah melakukan lobby politik, maka Partai Gerindra memberikan calon wakil gubernur DKI Jakarta, yaitu Basuki Cahayapurnama. Dan pada saat itu, lebih tepatnya pada tahun 2012, pasangan Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama merupakan pasangan yang tidak diunggulkan, guys. Hal ini dikarenakan mereka harus berhadapan dengan calon petahana terkuat, yaitu Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli. Namun pada akhirnya pasangan Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama berhasil mengalahkan pasangan Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli dan menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Adapun beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi saat memimpin Jakarta, seperti Kampung Deret, Kartu Jakarta Sehat, dan Kartu Jakarta Pintar, dan masih banyak lagi, guys. Pilpres 2014 dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia masa bakti 2014 sampai 2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia dan diikuti oleh dua pasang calon presiden dan wakil presiden, yaitu Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa dan Joko Widodo yang berpasangan dengan Yusuf Kala. Di mana setelah beberapa tahun menjadi gubernur DKI Jakarta, Jokowi dipercaya oleh partainya untuk melanjutkan karir politiknya menjadi calon presiden Republik Indonesia. Setelah proses perhitungan sudah selesai dilakukan, maka dinyatakan bahwa pasangan Jokowi mendapatkan suara terbanyak sebanyak 53%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa yang memperoleh 46%, sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014. Adapun beberapa kebijakan yang dibuat oleh Joko Widodo saat menjadi presiden, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Indonesia Kerja, dan Indonesia Sejahtera, serta memperkuat KPK, memberantas mafia peradilan, pemberantasan narkoba, pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa, implementasi undang-undang desa, memperkuat pendidikan kebinekaan, memperkuat restorasi sosial Indonesia, politik luar negeri bebas aktif, melindungi hak dan keselamatan WNI di luar negeri, kedaulatan maritim, membangun transparansi, tata kelola pemerintahan, menjalankan reformasi birokrasi, dan masih banyak lagi. Pada pemilu 2019, jumlah pemilih sebanyak 193 juta orang, yang merupakan terbesar di dunia dalam hal memilih presiden secara langsung. Jumlah ini bertambah sebanyak 2,4 juta orang dari pemilu 2014 lalu. Dan pada pemilu 2009 ini, Jokowi mencalonkan diri lagi sebagai petahana dengan pasangan yang berbeda, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pada pemilihan ini, Joko Widodo bertanding dengan Prabowo Subianto lagi dan berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan pasangan Joko Widodo akhirnya berhasil memenangkan pemilu ini dengan mendapatkan perolehan suara sebesar 55,50%. Adapun beberapa kebijakan yang sudah berhasil direalisasikan Jokowi bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah pengangkatan 7 staf khusus milenial presiden, namun 2 staf akhirnya mundur,
kemudian revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian RUU Cipta Kerja yang disetujui DPR. Kemudian pada tahun 2020, 1 tahun kemudian, dunia terdampak pandemi, begitupun Indonesia, guys. Sehingga ekonomi melambat, bahkan mengalami resesi ekonomi di Indonesia. Namun dalam menghadapi pandemi, pemerintah tidak tinggal diam, guys. Ada beberapa program sosial untuk membantu masyarakat di kala pandemi, seperti subsidi listrik, kartu prakerja, kartu sembako, subsidi upah kerja, subsidi UMKM, bansos tunai, dan bansos sembako. Ya, walaupun dikorupsi juga akhirnya. Oke, lanjut. Kemudian utang Indonesia itu, guys, mencapai 402 miliar US dollar dan menjadi peringkat ke-6 sebagai negara terbanyak yang memiliki hutang di dunia, guys. Oke. Dan di tengah memanasnya demokrasi politik dan ditambah masa pemerintahan Jokowi akan segera berakhir, Jokowi dianggap tidak netral nih, dengan lebih condong ke paslon nomor 02. Hal ini mengingat anak sulungnya itu menjadi cawapres nih untuk pemilu 2024 nanti. Bahkan Jokowi juga itu dituduh melakukan KKN dan dinasti politik. Nah, menurut kalian gimana nih, guys? Coba komen di bawah. Oke, sobat-sobat YouTube semua, tadi merupakan biografi Presiden ke-7 kita, Bapak Joko Widodo, yang banyak sekali pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari mulai beliau kecil sampai sekarang, di mana beliau terlahir dari keluarga sederhana, anak seorang kayu, tapi punya tekad yang kuat sampai akhirnya menjadi pengusaha sukses dan puncaknya menjadi orang nomor 1 di negara ini. Oke guys, jika dirasa dari penjelasanku tadi ada yang kurang, mohon koreksi dengan komen di bawah. Dan jika kamu merasa menambah pengetahuan baru dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.